belum berhasil. Nah, udah bisa tuh Mas? Sudah bisa, alhamdulillah. Baik, mohon maaf Bapak Ibu ada kendala teknis. Ini tadi saya mengubah provider internetnya. Insya Allah semoga tidak ada halangan lagi. Amin, Baik amin, Bapak amin. Ibu, langsung aja berikut. Ini kami persembahkan kepada guru saya, ada almarhum Dr. Muhammad Yusuf, kemudian ada almarhumah Dr. Utut Widyastuti yang sudah almarhum, sudah meninggal, wafat. Kemudian ada juga Dr. Miftahudin dan Dr. Dwinita Wikan Utami, dan beliau adalah pembimbing S2 saya, dan juga terkait dengan genetika. Kemudian ada Prof. Alex Hartana, ada Prof. Antonius Sumanto, ada Prof. Suharsono, Prof. Duran Corebima. Prof. Duran Corebima ini adalah profesor genetika di biologi UM. Kemudian ada juga Prof. Amin, Prof. Siti Subaidah, ini dari biologi UM, beserta guru SMA saya dari Pak Sugeng dan Pak Nahrawi. Baik, kalau misalkan pertemuan pertama, menit-menit pertama langsung saya ajukan ini, bagaimana Bapak Ibu? Sepertinya langsung live ya? Baik, saya tidak akan menjelaskan lebih detail terkait ini, tetapi sebenarnya ini adalah gen, interaksi gen di animalia, terutama di vertebrata. Oke. Oke, kita mulai dengan mitos atau fakta. Menurut Bapak Ibu semuanya, apakah makhluk hidup itu seksnya, penentuan jenis kelaminnya itu ditentukan oleh kromosom X dan Y? Yang kedua, apakah seks ditentukan secara monogenik? Berarti di sini hanya dari satu gen. Kemudian yang ketiga, apakah kromosom Y itu lama-lama akan terdegenerasi dan nanti manusia dengan kromosom Y akan musnah? Apakah seperti itu? Oh ya Mbak Anita, ini yang di sebelah kanan itu apakah ngeblank atau enggak Mbak ya? Enggak itu Mas? Enggak, jadinya PPT-nya full screen terlihat semua. Iya, iya. Oke, baik, terima kasih. Nah, apa yang sudah kita ketahui selama ini, misalkan Mas Mbak tentu tahu tentang kromosom X dan kromosom Y. Ya, ini pada manusia. Sebentar, saya minimize. Oke. Nah, pada manusia penentuan jenis kelamin itu oke, kita fix clear bahwa ditentukan oleh kromosom seks X dan Y. Tetapi itu hanya untuk pertanda bahwa sebenarnya ada gen dalam kromosom Y, yaitu SRY, ada sex determining factor region, the sex determining region SRY, sex determining region. Benar. Oke, nah di situ itu menentukan apakah organisme tersebut itu laki-laki ataukah betina. Nah, dari sini sebentar. Oke. Kalau organismenya itu mempunyai kromosom X dan X, maka ini akan mengekspresikan testicular dependent factor, kemudian nanti akan menstimulasi korteks. Ada testicular determining factor, kemudian akan menstimulasi korteks untuk membuat ovari, dan kemudian akan terbentuklah karakter seksual betina. Nah, kalau di kromosom Y, di sini ada gen SRY, ini akan menstimulasi TDF untuk medula membentuk pada saat embryonic gonad itu membentuk testis, kemudian akan muncul male seksual karakteristik seperti itu. Jadi ketiadaan SRY itu akan membentuk ovari, dan kalau SRY ada akan membentuk testis. Oke. Nah, tetapi di manusia kita juga mengenal ada testicular feminization syndrome. Nah, di sini sebenarnya manusia tersebut mempunyai kromosom X dan Y, tetapi penampakan fenotipenya itu menyerupai perempuan, seperti itu. Jadi di sini ada gen SRY. Nah, untuk yang normal di sebelah kiri itu ada gen namanya TFM. Nah, gen ini akan mengekspresikan testosteron reseptor sehingga reseptor itu bisa ditangkap, kemudian
akan menginduksi sinyal di nukleus untuk mengembangkan karakter-karakter sekunder untuk pria. Tetapi pada manusia yang terkena testicular feminization syndrome, maka dia mempunyai SRY tetapi TFM-nya tidak aktif. Jadi reseptor testosteronnya juga tidak aktif. Kemudian dari situ tidak ada sinyal ke nukleus untuk pengembangan selanjutnya terkait dengan perkembangan karakter sekunder jantan. Jadi yang terbentuk adalah betina, perempuan, seperti itu. Oke. Tetapi apakah semua organisme seperti itu? Untuk kali ini kita batasi untuk penentuan jenis kelamin pada animalia, karena waktu kita juga terbatas nih Bapak Ibu. Baik, akan saya saya tampilkan video, semoga tidak ada trouble nantinya. Videonya apakah sudah terlihat, Bapak Ibu? Sudah, Mas. Sudah. Loading. Sudah loading. Belum. Oke, saya percepat saja. Apakah videonya sudah terlihat? Belum. Sudah. Sudah, oke. Apakah ada suaranya Bapak Ibu? Belum. Oke. Kalau tidak ada, it's okay. Saya aja yang bercerita, enggak apa-apa. Baik, jadi anak kita itu tentu mempunyai peluang 50%, 50-50, apakah dia laki-laki ataukah perempuan. Nah, untuk animalia, tentu ada seks laki-laki, ada jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Oke, Bapak Ibu yang lain minta tolong untuk di mute guys suaranya agar tidak mengganggu teman-teman peserta yang lain. Terima kasih. Kemudian satu kromosom X dari ibu kita, kemudian ada satu kromosom X atau Y, peluangnya 50-50. Insya Allah ini yang Bapak Ibu sudah tahu, insya Allah nanti berikutnya kita coba bagaimanakah animalia secara keseluruhan. Tapi dengan perwakilan, nggih. Oke, di sini kita tadi sudah membahas animalia, contohnya adalah manusia. Oke, untuk animalia itu memang sebagian besar penentuan jenis kelaminnya itu ditentukan oleh kromosom X dan Y. Maksudnya ditandai dengan kromosom X dan Y yang di dalamnya tentu terkait dengan gen penentu jenis kelamin jantan untuk Y. Oke. Kemudian bagaimana dengan burung? Oke, Bapak Ibu masih ingat nggak pada saat SMA, mungkin di sini juga ada mbak-mbak SMA bahwa kromosom untuk burung misalkan itu adalah Z dan W. Sebenarnya ini dari sisi karyotipe itu juga W itu identik dengan Y. Hanya saja heterogametik berarti ZW di sini yang terbentuk adalah jantan atau betina? Betina. Tetapi pada manusia, XY yang heterogamet, yang terbentuk adalah jantan. Oke, jadi agar tidak ambigu antara X dan Y kromosomnya, sehingga dibedakan menjadi Z dan W. Oke, bagaimana dengan di insek? Misalkan contohnya di sini adalah semut. Adakah yang tahu maksudnya tadi? Mengapa semutnya itu mencari ayahnya? Oke, di semut ada klaster tentara, ada klaster pekerja, ada ratunya. Dan ratu di semut itu hanya satu,
atau dia nanti juga bisa menghasilkan anak. Oke. Jika telurnya itu terfertilisasi oleh sperma, maka yang terbentuk adalah betina. Ini nanti bisa menjadi betina pekerja ataukah betina ratu selanjutnya, tergantung dari perkembangan dia hidup. Oke. Nah, untuk yang tidak terfertilisasi oleh sperma akan terbentuk jantan. Jadi di sini jantannya diploid atau haploid, Bapak Ibu? Oke. Untuk yang jantan, karena dia tidak terfertilisasi oleh tetua jantannya, maka tadi dia mencari-cari siapakah ayahku gitu. Karena dia terbentuk secara parthenogenesis. Jadi betina bertelur, kemudian telurnya tanpa dibuahi dan berkembang menjadi semut jantan. Nah, peristiwa ini dikenal dengan haplodiploidi. Oke, contohnya untuk di insek, kemudian oke, bagaimana dengan kura-kura dan aligator? Oke, untuk kura-kura dan aligator atau buaya, penentuan jenis kelaminnya lebih ditentukan oleh temperatur. Tetapi nanti kita akan melihat beberapa penelitian yang lebih mendekati, maksudnya penelitian beberapa tahun-tahun ini, ada beberapa faktor selain terkait dengan suhu tersebut. Oke. Untuk kura-kura, jika pada saat kura-kura itu bertelur, kemudian pada saat pengeraman suhu lingkungan itu tinggi, maka yang dihasilkan adalah kura-kura, apa Bapak Ibu? Betina. Tetapi kalau pada suhu yang rendah, yang terbentuk anaknya adalah jantan. Nah, untuk aligator, untuk buaya, ini kebalikan Bapak Ibu. Jadi sebenarnya banyak pertanyaan nanti yang bisa kita pikirkan bahwa mengapa ya bisa seperti itu? Oke, untuk memudahkan mengingat tadi itu ada hot chick dan cold boy. Oke, berikutnya bagaimana dengan ikan? Penentuan jenis kelamin ikan juga ditentukan oleh lingkungan, termasuk di sini adalah besar dan tidaknya. Kalau di sini beberapa ikan, kalau dia sudah cukup besar akan menjadi betina, tetapi jika betinanya itu mati atau menghilang dari habitat itu, maka pasangannya akan berubah menjadi betina, yang awalnya adalah jantan. Di sini ada pergantian keturunan, pergiliran keturunan. Nah, kemudian akan digantikan oleh jantan yang lain. Oke, untuk ikan ada beberapa mekanisme terkait dengan penentuan jenis kelamin. Misalkan ikan gobi, Bapak Ibu kan tahu atau mengenal ikan gobi nggih? Salah satu vertebrata terkecil yang sepengetahuan saya, vertebrata terkecil itu adalah ikan gobi. Nah, ikan gobi yang ada di Jepang terutama. Ikan gobi tersebut, penentuan jenis kelaminnya itu juga didasarkan atas besar tidak tubuhnya. Jadi begini ceritanya, pada saat ikan gobi itu masih kecil, maka keseluruhan gen kelaminnya itu adalah betina. Tetapi nanti setelah dia semakin besar, akan berubah menjadi jantan. Why seperti itu? Saya kurang tahu mengapa Allah menciptakan seperti itu. Mungkin untuk salah satu tanda kebesaran pencipta. Namun yang bisa kita ambil hikmahnya adalah pada ikan gobi tersebut, ikan jantan itu dapat mempertahankan sarangnya dengan syarat bahwa dia itu kuat. Kalau dia masih kecil menjadi jantan, kemungkinan akan kalah untuk mempertahankan sarangnya dari jantan yang lebih besar. Mungkin seperti itu. Oke, ada hipotesis penelitian seperti itu. Nah, bagaimana dengan cacing? Misalkan contoh ini adalah cacing Bornelia. Cacing Bornelia ini bersimbiosis misalkan di saluran pencernaan dari burung, misalkan burung elang. Nah, pada saat Bornelia ini jatuh melalui feses, oke saya ulang.
Jika Bornelia ini jatuh dari feses dan dia tidak bersentuhan dengan Bornelia betina, yang ini adalah betina, maka dia akan menjadi betina. Tetapi jika Bornelia ini belum ditentukan jenis kelaminnya, maka dia namanya intersex. Jika Bornelia ini menyentuh pada Bornelia yang betina, maka dia akan menjadi jantan. Seperti itu. Oke, mungkin karena waktunya terbatas, saya coba kembali ke PPT tadi. Baik, selain yang sudah diterangkan tadi, ada beberapa animalia, contohnya adalah Drosophila melanogaster. Seperti yang Bapak Ibu ketahui bahwa penentuan jenis kelamin pada Drosophila itu ditentukan dari rasio kromosom seks X-nya maupun dibandingkan dengan kromosom autosomnya. Jika kromosomnya perbandingannya adalah 0,5, maka akan menghasilkan jantan, sedangkan jika proporsi rasionya 1, maka akan menghasilkan betina. Jika kurang dari jantan, maka kurang dari 0,5 proporsi kromosom X dan autosomnya, maka akan menghasilkan meta male. Oke. Kemudian jika antara 0,5 dengan 1 rasionya, maka akan menghasilkan apa Bapak Ibu? Intersex. Jadi di sini belum ditentukan nanti perkembangannya apakah menjadi jantan atau betina. Oke. Kemudian kalau dia rasionya itu lebih dari 1, maka nanti akan menjadi betina. Di sini maksudnya meta female adalah betina super, meta male adalah jantan super. Seperti itu Bapak Ibu bahasa Indonesianya. Nah, bagaimana ini bisa terjadi? Salah satu mekanisme molekuler yang bisa diterangkan adalah seperti ini. Jika rasio antara kromosom X dan autosomnya adalah 1, maka seks letal gene itu dia akan aktif, kemudian menghasilkan protein seks letal gene, ya, protein seks letal tersebut, kemudian dari situ ini akan mengaktifkan tra-pre-mRNA untuk menghasilkan tra-protein, dan bersama dengan tra-2 protein ini akan menstimulasi splicing dari DSX pre-mRNA untuk menghasilkan DSX protein. Oke, untuk DSX itu adalah double sex Bapak Ibu. Nah, di sini kita melihat bahwa penentuan jenis kelamin pada Drosophila yang tadi adalah rasio itu tidak hanya dihasilkan oleh satu gen. Di sini ada gen seks letal, kemudian ada gen transformator, tra itu transformator, kemudian ada gen double sex. Oke, jadi ada 3 gen setidaknya pada Drosophila dalam penentuan jenis kelaminnya. Nah, bagaimana dengan rasio 0,5? Jika rasionya 0,5, ternyata gen seks letal tersebut tidak aktif, sehingga splicing yang terjadi itu berbeda, menghasilkan non-fungsional traprotein, sehingga karakter atau fenotipe yang terbentuk adalah jantan. Seperti itu Bapak Ibu. Jika tadi gen seks letalnya itu aktif pada rasio 1 misalkan, maka yang terbentuk adalah betina. Oke. Kemudian ini ada yang menarik lagi Bapak Ibu. Bagaimana hewan krustasea atau isopoda dan coleoptera. Contoh di sini adalah Armadillidium vulgare dan Adalia bipunctata. Ternyata simbiosis Wolbachia ini adalah bakteri. Di dalam saluran pencernaannya mereka, Armadillium vulgare, itu terjadi feminisasi. Jadi yang anaknya seharusnya adalah jantan, nanti akan berkembang menjadi betina. Kita bisa lihat di sini, pada awal-awalnya, ini adalah siklusnya adalah tahunan, siklus hidup tahunnya. Kemudian ini adalah anak-anaknya. F3, F4, bisa kita lihat di sini adalah perbandingan antara jantan betinanya, lebih banyak betinanya. Dan di sini yang warna hitam itu berarti ada Wolbachia, kemudian yang putih ini berarti dia tidak terdapat Wolbachia. Baik, seperti itu Bapak Ibu.
Jadi di sini Wolbachia itu dapat menstimulasi adanya feminisasi. Jadi yang awalnya harusnya jantan, kemudian akan berubah menjadi betina. Kemudian kalau pada Adalia bipunctata ini justru lebih ekstrim lagi, dia akan letal jantan-jantannya. Oke. Kemudian pada moluska, contohnya adalah Crepidula fornicata. Mungkin Bapak Ibu pernah menyelam di laut. Kalau di laut menemukan adanya tumpukan kerang yang seperti ini, nah itu adalah Crepidula dan ceritanya cukup menarik ini Bapak Ibu. Pada saat Crepidula itu masih menjadi larva, dia jenis kelaminnya adalah intersex. Belum ditentukan apakah jantan atau betina. Nah kemudian pada saat dia menyentuh apa yang namanya dasar dari laut tersebut, maka dia akan berubah kelaminnya menjadi betina. Oke. Setelah berubah kelaminnya menjadi betina, dia akan mengeluarkan semacam zat kimia atau feromon yang akan menarik Crepidula jantan, bukan, Crepidula intersex. Kemudian Crepidula intersex tersebut, jika menempel pada Crepidula betina, dia akan berubah menjadi jantan. Nah, setelah berubah menjadi jantan, kemudian terjadi fertilisasi, kemudian Crepidula jantan ini akan berubah menjadi betina. Yang di sini bisa Bapak Ibu lihat akan berubah menjadi betina. Nah, setelah berubah menjadi betina, dia akan mengeluarkan feromon lagi, kemudian menarik Crepidula jantan untuk datang, dan terus seperti itu. Oke, jadi di situ ada pergantian jenis kelamin. Nah, kita menyebutnya ada sequential hermaphroditism. Oke, selain itu, jenis kelamin apakah hanya ditentukan oleh germline untuk somatik tidak? Iya. Oke. Mbak moderator, tinggal berapa menit untuk saya? 5 menit, Pak. 5 menit? Oke, baik. Pada Musca domestica atau pada lalat, beberapa kata dan ikan, itu ada percobaan transplantasi, menunjukkan bahwa penentuan jenis kelamin itu tergantung juga oleh sel somatiknya. Coba kita lihat bagaimana penelitiannya. Sel germinal XX itu ditransplantasikan ke sel somatik jantan, ternyata yang dihasilkan apa? Sperma. Jadi yang seharusnya adalah betina, tetapi sperma. Nah, ini terkait dengan somatiknya. Baik. Kemudian ada penelitian yang sebaliknya, yaitu jika sel germinal dengan kromosom XY ditransplantasikan ke sel somatik betina, itu akan menghasilkan oosit. Oke. Berarti sebenarnya ada sangat bervariasi Bapak Ibu. Jadi pada lalat, kata, dan beberapa ikan seperti itu, tetapi hal ini tidak berlaku di mamalia, Drosophila maupun di ayam. Oke, pada ular piton, burang unta, dan kasuari maupun kiwi, kromosom seksnya itu homomorf. Maksudnya adalah kita tidak bisa membedakan apakah itu kromosom seks ataukah autosom secara karyotipe, karena ukurannya juga mirip dan kromosomnya cukup setangkup. Nah, bagaimana ini bisa terjadi? Kemungkinan ada hipotesis bahwa rekombinasi kromosom XY-nya ini bisa membersihkan alel-alel yang rusak pada kromosom Y-nya. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi kalau kita perhatikan bagaimana keanekaragaman penentuan jenis kelamin pada animalia itu sangat bervariasi sekali. Untuk mamalia dan aves ini relatif konstan dia penentuan jenis kelaminnya. Ada yang menggunakan XY, XO maupun dengan ZW. Kemudian untuk reptilia ini cukup beragam. Selain itu juga untuk teleostei, ikan-ikan yang bersirip tulang seperti ikan hiu dan macam-macam itu cukup banyak variasinya. Nah, dari sini kita bisa memperhatikan bahwa ternyata dalam satu kelompok hewan, tidak semuanya mengikuti pola penentuan jenis kelamin yang sama. Walaupun ada yang stabil seperti mamalia dan aves, tapi yang lainnya cukup labil Bapak Ibu. Ada yang berdasarkan lingkungan, ada yang berdasarkan genetik. Lingkungan pun juga berdasarkan berbagai macam. Ada yang secara hormonal, ada yang berdasarkan lingkungan sekitar seperti suhu misalkan. Oke. Ini juga ada beberapa penelitian berikutnya, ada beberapa kelompok
yang penentuan jenis kelaminnya cukup beragam Bapak Ibu. Oke, karena waktunya tinggal sedikit, saya agak percepat. Oke, untuk yang kelompok reptilia, misalkan di sini ada tokek. Dalam satu genus itu juga bisa berbeda-beda bagaimana penentuan jenis kelaminnya. Misalkan pada gecko hokoiensis dan japonicus. Di sini berbeda Bapak Ibu bagaimana penentuan jenis kelaminnya, padahal satu genus. Jadi cukup beragam. Nah, beberapa pemikiran mengapa penentuan jenis kelamin itu labil pada beberapa taksa, tetapi stabil pada taksa yang lain. Ini bisa menjadi peluang untuk kita memikirkan dan meneliti. Nah, yang kedua, bagaimana mekanisme molekuler penentuan jenis kelamin yang bervariasi antar organisme tersebut bisa dijelaskan secara clear. Yang ketiga, bagaimana kerangka evolusi dalam penentuan jenis kelamin tersebut. Karena kita sudah belajar bagaimana variasinya cukup beragam, sangat-sangat beragam. Tapi fakta yang berikutnya adalah ternyata gen regulator, misalkan double sex MAB3, DM family genes, itu diekspresikan pada saat perkembangan gonad itu hampir di semua hewan vertebrata maupun avertebrata. Jadi dari sini bahwa evolusi itu penentuan perubahannya lebih ke jenis kelamin. Jadi di hulunya, misalkan di gennya, itu beraneka macam. Sedangkan pada hilir, yaitu misalkan pada pembentukan gonad, kemudian struktur karakter sekunder, itu ternyata dipertahankan atau conserve. Misalkan di sini adalah double sex MAB3 family genes. Oke, saya kira demikian Mbak Moderator yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf Bapak Ibu, ada kendala teknis dan mungkin suara saya yang kurang jelas. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan ke Mbak Moderator. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi